Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan ya Sixers. Ketemu lagi di Masix Podcast bareng saya Benita dan saya Putri. Kita bakal nemenin X-Sixers di Masix Podcast kali ini. Gimana kabarnya X-Sixers? Semoga baik dan sehat terus ya. Amin. Gimana puasanya Put? Alhamdulillah, insya Allah lancar dong Kak Benita. Oke deh, karena masih di masa pandemi kita pakai masker. Siapa tahu ada yang kangen ya sama muka kita ya. Jadi kita buka sebentar aja tapi jangan lama-lama. Hai. Oke, kita tutup lagi ya. Semoga Sixers juga lancar ya puasanya. Nah, di episode perdana Masix Podcast kali ini mau membahas sesuatu yang agak dalam nih ya Put ya, yaitu broken home effect. Nah, betul banget tuh X-Sixers. Kita hari ini bakal kasih Masix Infect soal gimana sih cara menangani psikologis anak broken home. Kali aja mohon maaf nih sebelumnya, mungkin aja ada X-Sixers yang berada di dalam keluarga broken home itu. Ya udah deh, sekarang waktunya kita masuk di Masix Infect. Nah, X-Sixers di Masix Infect kali ini agak lebih dalam nih, kita ngomongin soal dampak broken home bagi anak. Dan dampak yang pertama adalah anak bisa melakukan tindakan kriminal untuk meluapkan emosinya dan karena kurangnya kontrol dari orang tua. Yes, berarti agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya sih, ngeri banget. Nggak bayangin ya kalau kita ada di posisi mereka yang kurang dikontrol sama orang tua. Pasti kan Putri juga dikontrol ya sama orang tuanya ya. Oke deh, sekarang kita masuk ke Masix Infect yang kedua. Masix Infect yang kedua adalah stres. Untuk kalian yang ada di lingkungan broken home dan untuk kalian yang juga merasa stres, ada baiknya kalian mencari teman yang baik sebagai tempat bercerita. Dan ingat, mesti harus baik dan tepat ya. Karena kalau nggak tepat itu kayaknya kurang sreg gitu ya. Kalau kita cerita dan mereka nggak ngerti tuh, agak susah ya menjelaskan. Karena ini kan soal perasaan ya Put ya. Iya sih, benar-benar. Dan langsung aja kita ke dampak yang terakhir, yang paling tidak diinginkan dari anak broken home adalah bunuh diri. Tindakan ini tentu sangat ya dilarang oleh agama manapun itu. Anak yang bunuh diri karena broken home biasanya berpikir bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi setelah orang tua mereka bercerai. Padahal mereka seharusnya bisa nih mengambil pelajaran penting dari kedua orang tuanya agar masa depannya bisa lebih baik. Iya sih, dari semua agama juga mengajarkan untuk tidak bunuh diri ya. Kalau misalnya bunuh diri itu kayaknya bukan jawaban dari sebuah penyelesaian masalah. Oke deh. Kok gitu ya kan? Langsung aja kita ke intinya nih. Ketika kalian berada di lingkungan broken home, itu bukanlah akhir dari segalanya dari X-Sixers ya. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Putri. Nah, X-Sixers, buat kita ngobrolin sesuatu yang lebih seru soal broken home, kita ajak Budia, yaitu guru bimbingan konseling SMP Negeri 56 Surabaya di Masix Talk. Nah, kita sudah bersama dengan Budia nih X-Sixers. Sebelum kita mulai, kita tanya kabar Budia dulu ya. Budia, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik banget hari ini. Wow. Nah, kalau gitu sekarang kita tanyain gimana puasanya Budia. Budia gimana nih puasanya? Lancar? Sejauh ini lancar sih ya. Cuman karena banyak kegiatan juga, pasti juga ada rasa haus dikit gitu ya dari tadi gitu. Tapi ya sejauh ini masih lancar, masih alhamdulillah masih puasanya berjalan dengan baik sampai detik ini, tidak ada rasa lapar sama sekali, hanya sedikit haus. Oke deh, sekarang kita langsung nanya ke poin intinya ya. Sebenarnya kan sekarang kita lagi membahas tentang broken home ya Bu. Ya. Nah, apa sih dampak yang terlihat ketika seorang anak menjadi korban broken home? Oke. Jadi dampak dari broken home sendiri itu kan sebenarnya yang banyak orang tahu broken home itu jika orang tuanya bercerai seperti itu ya. Nah, broken home sendiri sebenarnya tidak hanya orang tua yang bercerai akhirnya anaknya jadi dalam tanda kutip perilakunya kurang baik begitu ya.
Jadi sebenarnya broken home itu juga jika di rumah sebenarnya orang tua masih lengkap gitu ya, orang tua masih semuanya ada, tapi keadaan situasi di dalam rumah yang kurang baik itu juga bisa disebut broken home sih menurut saya. Jadi misalkan orang tuanya masih utuh, tidak bercerai, tidak berpisah, tapi di rumah selalu ribut seperti itu dan akhirnya berpengaruh kepada anak-anaknya, itu juga bisa disebut broken home sih menurut saya. Berarti kalau tidak dihargai itu sama orang tua berarti juga termasuk broken home? Termasuk broken home. Oke deh, kita tanya sama Bu Dia, siapa nih Bu yang cocok mendengarkan keluh kesah anak yang tidak dihargai oleh orang tua? Oke. Kalau siapa yang cocok, sebenarnya begini, setiap orang tuh pasti punya masalah ya. Iya, pasti pasti. setuju ya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah gitu. Jadi kalau untuk mendengarkan, sebenarnya mendengarkan keluh kesah itu kita tidak terlalu susah sih sebenarnya mencari, karena untuk seperti curhat ya, mengeluarkan unek-unek di dalam hati, itu sebenarnya kita cukup dengan orang yang kita rasa dekat dengan kita gitu, yang bisa kita percaya gitu kan. Iya. Ya bisa ke teman, bisa ke saudara, mungkin punya kakak atau punya anggota keluarga lain yang kita percaya gitu, kita bisa sebenarnya. Nah kalau di sekolah gitu kan, ada kami guru BK gitu, karena di sini kan saya juga guru BK ya gitu, jadi anak-anak juga bisa sebenarnya bercerita kepada kami, para guru gitu, karena kita juga terutama guru BK itu akan menjamin kerahasiaan gitu. Jadi senyamannya ini sih untuk bercerita gitu kan, yang dirasa dipercaya boleh untuk sekedar mengungkapkan perasaan di dalam hati ya gitu loh, mengeluarkan unek-unek curhatan dalam hati. Nah, gitu. Kita langsung ke soal berikutnya ya. Soal ya, pertanyaan ya. Maaf salah ya Putri ya. Nah, Bu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada sang anak ketika kondisi keluarga terpaksa broken home? Yang dilakukan oleh orang tua. Iya. Ya, jadi ini broken home dalam artian maksudnya berpisah begitu? Bisa Orang dibilang tuanya ya. bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang gitu. Jadi gini, setiap orang tua itu kan juga ingin yang terbaik buat anak ya, gitu loh. Tapi kalau memang permasalahan di dalam keluarga itu terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk seterusnya bersama, ya jalan keluar satu-satunya akhirnya banyak orang tua yang memilih untuk berpisah gitu kan. Nah itu kan pasti akan berpengaruh pada psikologis anak juga gitu, yang awalnya bersama gitu tiba-tiba orang tuanya harus terpisah dan dia juga bingung mau ikut yang mana, kan biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau orang tua, bagaimana sikapnya orang tua ya, orang tua juga kan tidak ada namanya mantan anak gitu loh ya kan, tidak ada namanya mantan anak. Yang ada kalau mantan suami, mantan istri ada lah, tapi kalau mantan anak tidak ada. Jadi orang tua yang broken home ya sebisa mungkin bagaimana caranya gitu tetap memberikan kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya gitu, meskipun sudah tidak bersama lagi gitu loh. Jadi tetap memperhatikan anaknya, tetap memberikan kasih sayang yang penuh ke anak-anaknya, tetap selalu memberikan nasihat-nasihat baik, itu juga sangat diperlukan. Jadi orang tua tetap harus memberikan dukungan kepada anak-anaknya gitu, meskipun keadaan tidak selalu bersama gitu ya. Berarti supportnya bagaimana aja ya caranya ya Bu ya? Support yang bisa diberikan orang tua Iya. Kadang kan gini ya, ada broken home tuh keluarga yang broken home anaknya ikut ibunya mungkin ya kan, jadi ya dukungannya tetap, kalau memang ikut ibunya ya tetap bapaknya nanti memberikan waktu untuk bertemu dengan anaknya meskipun kan sudah tidak bersama gitu ya, mungkin tinggalnya gitu. Jadi ya tetap bisa sering-sering, sekarang kan sosial media juga semuanya pasti punya gitu kan ya. Iya. Bisa melalui WhatsApp juga, sering-sering chat, sering-sering telepon, video call, seperti itu termasuk bentuk dukungan sih untuk anak-anaknya. Jadi tidak kehilangan sosok orang tuanya gitu. Iya.
Nah, mungkin aja nih Bu Dia punya tips gimana caranya supaya anak lebih ngerasa dirinya tuh lebih enjoy dengan kehidupan dia. Tipsnya ya, jadi gini, tipsnya yang paling penting sih sebenarnya di pikiran sih. Pikiran kita harus selalu positif. Gitu. Kalau semua pikiran kita punya pikiran positif, semuanya juga akan mengikuti, akan positif juga. Gitu. Tapi kalau ada pikiran-pikiran yang kurang baik, seperti pikiran negatif yang akhirnya nanti berpengaruh buruk, ya semuanya akan jadi ikut buruk gitu. Jadi pikiran positif itu nomor satu sih. Dan juga harus bisa menerima, harus bisa sabar juga sih. Karena ya situasi seperti itu gitu kan tidak mungkin bisa dihindari. Jadi tetap ya sabar sangat diperlukan gitu. Dan tetap jaga komunikasi sih sebenarnya. Oke deh, ini kan banyak ya kalau anak-anak yang broken home itu kurang open minded sama orang tua. Sebenarnya yang benar itu anak atau orang tua, Bu, yang harusnya lebih terbuka? Kalau menurut saya semuanya harus saling terbuka. Jadi dari anak dan juga orang tua harus sama-sama saling terbuka, saling ada komunikasi di antara mereka. Kalau hanya salah satu pihak saja, saya rasa kurang efektif juga sih. Jadi kadang anaknya saja yang terbuka gitu, tapi orang tuanya tidak memberikan perhatian, ya sama saja gitu. Jadi saya rasa ya tetap harus dua-duanya harus terbuka gitu antara orang tua dan anak. Nah, kalau misalnya anak ini mau bercerita tentang apa, itu bagaimana menyampaikan ke orang tua dan apa yang harus anak-anak ceritakan kepada orang tuanya? Oke. Cerita anak ke orang tua sebenarnya bahkan hal yang kecil pun bisa diceritakan oleh anak pada orang tua gitu. Jadi misalkan ya contoh gitu, kita pulang sekolah ada kejadian apapun di sekolah kita ceritakan, itu juga bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak juga gitu loh. Jadi dari situ akhirnya lebih dekat gitu kan. Jadi masalah kecil pun yang atau mungkin bukan masalah ya, hanya cerita-cerita tadi di sekolah guyonan bagaimana sama temannya, seperti itu saja diceritakan, itu sudah bisa meningkatkan komunikasi juga gitu loh antara orang tua dan anaknya. Jadi kalau masalah kecil saja bisa diceritakan, ya kalau ada masalah yang mungkin rumit yang tidak bisa diselesaikan dia sendiri, ya silahkan cerita ke orang tua gitu. Nah, Bu Dia juga bisa kasih tahu nih bagaimana orang tua menanggapi cerita anak tersebut. Ya, yang seharusnya dilakukan orang tua ya, jika anak ini bercerita ya yang pasti memberikan perhatian sih gitu. Jadi anak itu kan kadang ingin banyak lebih dekat sih dengan orang tua, ingin banyak cerita ke orang tua. Bahkan sampai saat ini pun saya tetap ada setiap hari itu tetap meluangkan waktu dengan orang tua untuk saling sharing aja gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang namanya anak ingin bercerita ke orang tua itu kan dia ingin lebih dekat kan ya, lebih banyak komunikasi. Ya jadi orang tua juga harusnya memberikan perhatian penuh ya. Jadi mendengarkan dan sekedar mendengar dan menyimak tuh beda. Kalau hanya mendengar ya kita ada suara kita dengar itu mendengar. Tapi kalau menyimak ya kan kita mendengarkan dari ceritanya semuanya sampai perasaan yang dituangkan itu juga difahami gitu. Jadi yang lebih utama itu sih. Jadi orang tua juga harus mau memberikan perhatian dan tidak asal memberikan judge ke anaknya. Kadang anak bercerita yang sedikit kurang baik misalkan gitu ya, ada masalah di sekolah misalkan agak berantem kecil dengan temannya, jangan sampai orang tua menyalahkan langsung ke anak, oh kamu tuh yang nakal misalkan, seperti itu. Tanya dulu ya sama anaknya. Harusnya seperti itu. Jadi memang diklarifikasi lah, memang ini bagaimana sih ceritanya gitu, dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung menyalahkan si anak gitu loh. Pendekatan gimana biar anaknya nyaman bercerita, akhirnya bisa terbuka banyak ke orang tuanya. Dan Bu Dia bisa sampaikan nih pesan-pesan kepada anak yang mengalami situasi broken home itu, Bu. Oke, pesan-pesan untuk anak-anak ya. Iya. Gini, meskipun
keluarga ada masalah sampai terjadinya broken home seperti itu ya, ya perlu diingat bahwa sebenarnya tidak ada orang tua yang nggak sayang anaknya ya. Jadi tetap selalu berpikir kalau saya tuh dicintai, saya tuh banyak yang sayang gitu loh. Jadi kalau seperti itu tidak akan ada pikiran kalau aku tuh sendirian, aku nggak ada yang sayang, aku nggak ada yang nemenin, tidak akan ada pikiran seperti itu. Nah terus juga selalu berpikir positif ya, seperti yang saya katakan tadi gitu, karena kalau kita punya pikiran positif semuanya juga akan membawa ke arah yang positif. Lalu jangan malu sih untuk bercerita ke orang lain gitu loh, kalau memang butuh bantuan, butuh support dari orang, ya tidak perlu malu. Kita tinggal pilih saja, kita kan pasti punya teman dekat, punya keluarga lain yang mungkin bisa kita percayai gitu. Silakan sharing, silakan keluarkan apa yang jadi unek-unek gitu, jangan dipendam sendiri. Itu sih kurang lebihnya. Oke deh, terima kasih ya Bu Dia sudah mau hadir di sini, mau berbagi cerita. Nah, tapi sebelum kita tutup, ada yang kepo gak nih muka-mukanya Bu Dia? Yaudah deh, Bu, kita persilahkan untuk membuka maskernya sebentar. Oh my God, harus dibuka banget nih. Ada yang kepo mungkin, Bu. Oh gitu. Ya karena Bu Dia sendiri kan juga guru baru ya di sini. Iya. Jadi mungkin banyak yang nggak kenal juga. Kadang anak-anak tuh kalau ketemu di sekolah gitu, ini siapa gitu ya kan? Nggak ada yang kenal Bu Dia yang mana gitu. Oke, jadi saya tunjukkan. Tapi ya mohon dimaklumi ya karena sudah sore dan tadi kegiatan juga nggak berhenti ya. Jadi agak bagaimana gitu. Iya. Perlu dibuka dulu. Wow, Oke, cantik sudah. ya Ibu Guru satu ini. Oke. Sudah terlihat kan cantiknya. Ya udah, terima kasih Bu Dia sudah mau meluangkan waktunya ya Bu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga Ibu sehat selalu dan terhindar dari segala sakit penyakit. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk kalian selalu jaga kesehatan ya. Situasi pandemi masih belum berakhir gitu dan banyak malah mutasi dari virus corona yang semakin nggak tahu kapan berhentinya gitu kan, kapan ini semua berakhir. Jadi ya tetap jaga kesehatan, tetap selalu cuci tangan ya kan. Jadi ya pinter-pinter kita juga ya jaga kesehatan, olahraga sering-sering juga, jadi biar kita ndak gampang sakit, imun kita juga bisa tambah kuat gitu. Oke. Nah, X6 sudah waktunya kita pamit nih. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton My Six Podcast. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share My Six TV. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram kita di My Six TV 56. Kalau begitu, saya Putri, Saya Benita, kami pamit undur diri. Bye.